Baik, selamat sore. Kali ini kembali dengan channel saya Daniela, dan pada video kali ini saya akan membahas soal matematika tentang fungsi dan turunan fungsi. Jadi ini khususnya tentang turunan ya, tentang diferensial. Dan soal seperti ini kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Diketahui fungsi f dengan f1-nya itu ada 2. Jadi dia memiliki nilai f1-nya itu sama dengan 2. Jadi saat x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 2. Dan f aksen dari 1 itu ada 1. Jadi turunan dari fx di mana x-nya itu ada 1 itu ada 1 dibilang gitu. Jadi f aksen 1 sama dengan 1. Dan jika gx adalah seperti ini, kalian bisa lihat di sini ini merupakan bentuk akar dan ada pecahannya juga. Gx itu merupakan akar 1 plus x plus fx dibagi dengan f kuadrat x, di mana f kuadrat x itu sama dengan fx dikali fx. Yang ditanya ada berapa nilai g aksen satunya, seperti itu. Jadi yang ditanya adalah turunan dari gx ini, dan kita memasukkan nilai x sama dengan 1, ditanya itu ya, seperti itu. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita turunkan dulu gx-nya ini. Kita harus cari dulu g aksen x-nya. Jadi saya akan tulis ulang lagi untuk gx-nya. Gx itu sama dengan akar dari 1 tambah dengan x ditambah dengan fx katanya. Seperti itu kan? Terus dibagi dengan f kuadrat x. Oke. Nah, ini kita karena ini dalam bentuk pembagian ya, kan udah tahu dalam turunan ada pembagian, anggaplah g itu adalah u per v, jadi pembilangnya itu adalah u dan penyebutnya itu adalah v, semua dalam variabel x, jadi ux per vx itu. Oke, nah sekarang yang kita lakukan, kita tulis dulu ux-nya. Ux sendiri itu adalah pembilang dari gx itu kan, jadi adalah akar 1 plus x plus fx gitu. Karena yang ditanya adalah g aksen 1, maka kita cari dulu u1-nya berapa. Kita cari dulu u1-nya. U1 itu sama dengan akar 1 plus x-nya kan 1 ditambah dengan x-nya kan 1 ya, jadi f1 sama dengan 2. Seperti yang sudah ditulis di soal. Jadi akar 1 tambah 1 tambah 2 itu adalah 4. Akar 4 dan itu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi U1 sama dengan 2. Dan untuk U aksen X-nya, kalian tahu bahwa UX-nya itu sama dengan akar 1 plus X plus Fx gitu ya. Atau bisa kita tulis 1 plus X plus Fx dipangkatkan setengah. Gitu kan? Karena akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi kalau kita turunkan, maka pangkatnya itu dibawa ke depan, sehingga dia akan menjadi setengah dikali dengan 1 plus X plus Fx dipangkatkan min setengah didapat dari setengah dikurangi 1, ya kan, setengah dikurangi 1 dikali dengan turunan dari yang di dalam kurung ini. Turunan dari 1 plus X plus Fx itu sama aja dengan 1 ditambah dengan f aksen x gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih belum jelas tulisannya, karena saya juga masih lagi belajar menggunakan pen tablet ini, kalian bisa konsentrasi di suara saya gitu, karena saya akan berusaha untuk menjelaskan sejelas mungkin. Jadi kita dapat u aksennya seperti ini, dan kita kalau mau bereskan ini akan menjadi u aksen x-nya itu sama dengan yang di atas jadi pembilangnya itu jadinya 1 plus f aksen x per 2, karena setengah kan, dikali dengan akar 1 plus x plus fx. Yang pembilang itu adalah f aksen x, tapi yang di bawah itu adalah fx, seperti itu. Ya, karena ini pangkatnya kan min setengah, kalau min berarti dibawa ke bawah jadi penyebut. Karena dia pangkatnya setengah, berarti dia jadi akar. Jadi ini adalah u aksen x-nya. Dan kalau kita masukkan u aksen x itu menjadi 1 x-nya, berarti kita akan dapat u aksen 1 itu, dan itu hasilnya menjadi 1 plus f aksen 1 seperti ditulis di soalnya itu adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 per 2
dikali dengan 1 plus X sama dengan 1 ditambah dengan F1-nya itu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi ini hasilnya adalah 2/2 kali dengan akar 4 ini. 1 tambah 1 tambah 2 itu adalah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Dan ini hasilnya adalah setengah. Seperti itu. Oke, jadi kita udah dapat dua hal di sini. Yang pertama U1 itu ada 2, saya tulis sini ya. U1 itu ada 2 dan U aksen 1 itu adalah setengah. Oke, dan sekarang saya akan hapus ini semua. Oke, saya hapus ini semua. Dan sekarang kita akan mencari turunan dari Vx-nya. Tadi kan Ux kan, itu kan dia kan pembilangnya. Sekarang ini adalah Vx-nya, yaitu penyebutnya. Dibilang bahwa Vx itu, saya akan gunakan lebih detail lagi. Vx itu kan adalah f kuadrat x ya, tadi dibilangnya. Penyebutnya kan f kuadrat x kan, ya kan? Kalau kita masukin v-nya sama dengan x sama dengan 1, maka dia akan jadi v1. V1 itu sama aja dengan f1 dikali dengan f1. Karena tadi dibilang f kuadrat x itu sama dengan fx dikali fx. Jadi f1 dikali dengan f1. F1 itu adalah 2, dikali dengan f1 sendiri adalah 2, berarti 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Oke, dan turunan dari Vx atau V aksen X itu sama aja dengan, anggap aja ini jadinya kalian bisa tulis Fx dikuadratkan. Ya kan? Jadi seperti biasa kayak tadi pangkatnya dibawa ke depan sehingga dia akan menjadi 2 dikali dengan Fx pangkat 1 ya. Kan 2 dikurangi 1 kan, dikali dengan turunan dari Fx itu sendiri yaitu F aksen X. F aksen X seperti itu. Nah, jadi F aksen satunya itu sama dengan 2 dikali dengan F1-nya itu adalah 2 dikali dengan F aksen X-nya itu, F aksen 1 itu adalah 1. Jadi dapatnya 4. Jadi kita dapat dua informasi baru lagi di mana V1 itu sama dengan 4 dan V2 dan V aksen 1, itu juga sama dengan 4, seperti itu. Dan ini belum selesai. Saya akan hapus lagi. Langkah selanjutnya itu adalah kita mencari turunan dari Gx itu. Jadi karena Gx itu bentuknya sendiri dalam bentuk U per V, maka untuk mencari turunan dari Gx itu adalah U aksen dikali dengan V dikurangi dengan V aksen dikali dengan U per V kuadrat. Ini adalah turunan dari G aksen X, seperti itu. Karena yang ditanya adalah G aksen 1, maka dia akan ubah semua variabelnya menjadi 1. Angka X semua diubah menjadi 1, sehingga kita bisa tulis U aksen 1 itu dikali dengan V1 dikurangi dengan V aksen 1 dikali dengan U1 per V1 dikuadratkan. Seperti itu. Sekarang kita tinggal masukkan saja angka yang tadi kita sudah cari, di mana U aksen 1 itu adalah setengah, dikali dengan V1 itu adalah 4, dikurangi dengan V aksen 1 itu adalah 4, dikali dengan U1 itu adalah 2, dikurangi dengan, dibagi dengan V1 itu adalah 4, 4 dikuadratkan jadinya 16. Seperti itu. Dan setelah kita hitung, ini dicoret jadi 2, 4 kali 2 itu adalah 8, 2 dikurangi dengan 8 itu adalah min 6, jadi hasilnya adalah min 6 per 16, atau kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, dia akan menjadi min 3 per 8. Kalau kita lihat di pilihannya itu jawabannya adalah B. Seperti itu.
Baik, terima kasih karena sudah menonton video ini, dan kalian juga bisa lihat video-video lain di playlist ini tentang integral dan diferensial kalau kalian yang masih bingung tentang diferensial seperti itu. Terima kasih.